Yo yo yo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu ya. Amin. Kembali lagi di channel Habibi Yusuf TV, channel YouTube dengan subscriber yang masih sangat sedikit. Nggak apa-apa, sedikit bukan penghalang kita bisa berbagi ya, berbagi informasi, berbagi pengetahuan dan berbagi hal lainnya. Oke, kali ini kontennya tentang sharing of knowledge. Judulnya seperti judul yang ada di video YouTube ini. Kompetensi pedagogik bagian kedua. Bagian pertama linknya saya sertakan di deskripsi di bawah video ini. Video ini dibuat atas permintaan para sahabat, karena video sebelumnya yang bagian ke-1 itu viewernya banyak, alhamdulillah. Dan banyak dari sahabat-sahabat ini yang meminta buatkan lagi gitu. Jadi lebih senang konsepnya ini, pembelajaran, diskusi, penyampaian materi. Alhamdulillah kalau begitu ya. Kita mulai saja dengan sama-sama membaca Al-Fatihah dalam hati kita masing-masing. Ya, istighfar dalam hati masing-masing 6 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita sampai kepada kompetensi pedagogik gitu ya, dan memang kata kompetensi guru ini, kompetensi pedagogik dan kompetensi lainnya muncul pertama kali ada di undang-undang gitu ya. Kenapa saya ingin memulai dari undang-undang? Saya ingin menegaskan kembali, kita ini warga negara Indonesia, kita berada di Indonesia di bawah hukum, di bawah payung hukum undang-undang, karena kita negara hukum. Siapapun kita, dari Sabang sampai Merauke ya, dari Pulau W sampai Pulau Rote. Sebenarnya paling ujung barat Indonesia tuh setelah diteliti lagi ditemukan bukan Pulau W gitu ya, tetapi Pulau Penggala. Dan paling ujung bagian timur wilayah Indonesia bukan Pulau Rote, tetapi Pulau Kondo gitu ya. Jangan salah sebut loh ya, bahaya. Oke, kita di negara hukum, mencintai hukum Indonesia, dan hukum Indonesia juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai melestarikan, mengaktualisasikan nilai-nilai agama gitu ya. Pada UU SPN ini ya, biasa disebut dengan undang-undang UU SPN gitu. Jangan salah sebut nanti UU SPN gitu ya. UU nama orang gitu ya. Atau sebut saja Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, UU Sisdiknas, pada tahun 2013 ya, nomor 20 undang-undang ini. Sudah sangat baik, sudah mendekati sempurna undang-undang ini gitu ya. Sempurna pada masanya gitu ya, sempurna pada zamannya gitu ya. Karena itu 2013, coba bayangkan sahabat-sahabat, tahun 2013, sekarang video ini di-upload tahun 2020. Coba bayangkan, sudah 17 tahun yang lalu gitu loh ya. Anak 17 tahun yang lalu baru pertama kali masuk SD, sekarang sudah selesai S2. Dan 17 tahun yang kemudian pada tahun ini, anak yang masuk SD, sistem pendidikannya sama dengan anak yang masuk SD 17 tahun yang lalu. Coba bayangkan. Jadi sistem pendidikan nasional ini harus diperbaiki, harus diberikan RUU terbaru untuk menyesuaikan dengan keadaan, dengan zamannya, sesuaikan dengan kebutuhannya gitu kan. Karena memang zaman itu berubah gitu kan. Kalau kata John Hick itu tergantung hegemoni dan dominasinya gitu kan. Maka harus disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Walaupun tadi saya katakan sempurna pada masanya, mendekatin sempurna pada masanya, tetap saja pada tahun 2003 itu ketika undang-undang ini sudah disahkan, ada saja sebagian masyarakat itu yang protes gitu ya. Wajar ya, perlu di
ketahui bersama dan teman sahabat-sahabat juga sudah mengetahui, sebuah kebijakan itu tidak bisa membahagiakan semua pihak gitu ya. Itu hal yang lumrah gitu dalam sebuah pengambilan keputusan gitu ya. Yang dikritik apa dan yang mengkritik siapa gitu ya. Yang mengkritik ini ternyata orang-orang sekuler gitu ya. Dan apa yang dikritik adalah kritik Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini tahun 2003 ini. Dia terlalu mencampurkan agama ke dalam sistem pendidikan gitu kata mereka gitu ya. Padahal sangat bagus ya, apalagi kita ini yang dari pesantren, agama dimasukkan ruh dalam pendidikan, wah itu kebahagiaan tersendiri yang tak ternilai gitu kan. Karena kita berbicara pendidikan, berbicara negara itu tidak terlepas dengan agama gitu kan, mengatur agama juga gitu, walaupun secara uh, terminologi lagi nanti bisa dikonsep lagi gitu ya, agama secara personal dan agama secara institusional gitu ya, itu kan dua hal yang berbeda. Tapi kita nggak ngebahas itu ya, nanti kepanjangan gitu ya. Jadi yang di yang diprotes orang-orang sekuler ini, yang memprotes pasal 4 dan pasal 13 pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini. Pasal 4 mengatakan sistem pendidikan nasional ini bertujuan untuk membuat peserta didik itu berakhlak dan beragama. Diprotes, padahal bagus gitu kan, kan lucu gitu. Pasal 3-nya yang berfungsi untuk mencerdaskan bangsa tidak diprotes. Dan yang diprotes lagi pasal 13-nya. Pasal 13 itu bagus banget, mengatakan setiap warga negara yang sekolah peserta didik, maka dia wajib mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya dimanapun itu gitu, di sekolah manapun, sekolah yang berbeda gitu, sekolah yang memang backgroundnya agama tertentu, misalnya ada sekolah Kristen gitu ya, dan di dalamnya masuk anak dengan agama Islam gitu ya, maka wajib orang sekolah Kristen itu menyediakan guru gitu ya, menyediakan guru agama Islam untuk mengajar murid yang Islam. Kok ada Pak? Ya ada. Orang Islam yang masuk di sekolah Kristen ya ada gitu ya. Begitupun mungkin sebaliknya juga ada gitu. Oke, jadi wajib diberikan pelajaran agama sesuai dengan agamanya masing-masing, meskipun dia berada di sekolah yang berbeda agama backgroundnya gitu. Nah, undang-undang ini bagus gitu, jadi memperhatikan hak setiap warga negara dalam mendapatkan pendidikan dan pelajaran agama gitu ya. Kok ada yang protes, ya wajar gitu ya, setiap orang kan cara berpikirnya berbeda, mindsetnya berbeda kan gitu. Oke, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini pun 10 tahun kemudian, tepatnya tahun 2013 pun diprotes gitu ya, sama orang-orang yang mengatakan, wah ini jadi komersialisasi gara-gara Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini. Jadi setelah 10 tahun kemudian baru orang-orang merasakan ada komersialisasi, terutama pada pasal 55 itu menjelaskan berbasis sistem pendidikan nasional berbasis pada masyarakat. Oh bagus, sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu kan. Akhirnya kan nanti muncul, pada waktu itu kan muncul juga manajemen berbasis sekolah gitu kan. Ketika manajemen berbasis sekolah, nanti kita bahas panjang lebar ya, khusus video tentang manajemen berbasis sekolah. Tapi dengan undang-undang berbasis masyarakat ini membuat sekolah ini berdikari gitu kan, membuat sekolah ini berlomba-lomba memberikan yang terbaik, memberikan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berbasis pada masyarakat gitu. Dan pada akhirnya yang menciptakan komersialisasi ya bukan sistem pendidikan ini sebenarnya, tetapi masyarakat itu sendiri gitu ya, yang menciptakan komersialisasi gitu. Gini saja lah, saya kasih contoh saja gitu. Anda punya anak mau masuk SD gitu ya, atau mau masuk TK, mau masuk sekolah pertama kali gitu. Ada sekolah yang gratis, sangat murah, dan yang mahal gitu ya. Logikanya kita akan memasukkan anak kepada yang sangat murah atau yang gratis.
bahkan gitu ya. Tapi kenyataannya di lapangan ya itu banyak sekali masyarakat yang justru memasukkan ke sekolah yang mahal, yang lebih mahal. Kenapa? Karena dia melihat alumninya, melihat kualitas sekolah itu lebih baik gitu ya, memberikan konsep pembelajarannya dan sebagainya. Jadi tidak membentuk komersialisasi, tetapi yang menciptakan itu ya masyarakat sendiri. Jadi setiap sekolah itu diberikan wewenang untuk menciptakan program-program terbaik gitu, menjadi distingsinya tersendiri gitu. Program-program itu akhirnya membuat sekolah itu bertanggung jawab gitu kan. Karena bertanggung jawab maka memberikan yang terbaik, punya program-program unggulan. Jadi ya tinggal memilih masyarakat memasukkan sekolah yang mana gitu. Oke, dan selain sistem pendidikan nasional, kita juga diatur dengan undang-undang guru dan dosen gitu ya. Undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 gitu. Tapi perlu diingat, saya ingin sedikit kembali ya. Tadi kan disampaikan seharusnya ada perbaikan karena sudah 17 tahun undang-undang sistem pendidikan nasional. Ya alhamdulillah. Kenapa? Karena pada 16 Januari 2020 ini kemarin itu DPR dengan prolegnas ya, prolegnas prioritas gitu ya, ada 50 RUU yang diajukan, diketok palu untuk diajukan untuk masuk ke prolegnas, proyek legislasi nasional gitu ya, yang prioritas. Nah dari 50 itu banyak yang dibahas, ada tentang omnibus law. Kan kita udah mendengar tuh omnibus law, bahkan ada RUU ASN juga yang dimasuk prolegnas gitu ya tahun 2020. Habis itu kepramukaan gitu ya, masuk ke prolegnas juga. Dan ini yang lagi rame gitu kan, aruan ideologi Pancasila ya, ketika dibahas ini akhirnya rame lagi gitu kan. Kan sebenarnya dari Januari itu udah masuk prolegnas gitu, dan termasuk undang-undang sistem pendidikan nasional ini dari 50 itu, alhamdulillah. Nah maka ini kabar gembira ini ya, yang diinginkan oleh orang-orang di dunia pendidikan. Politisi ini, para DPR ini tidak hanya bermain panggung belakang gitu. Politik itu kan ada panggung depan dan panggung belakang gitu kan. Jadi ya jangan kebanyakan main panggung belakang gitu. Jadi panggung depan, publik diajak bicara, ahli-ahli di bidang pendidikan, profesor diajak buat diskusi gitu kan. Karena ada dua nih yang masuk prolegnas untuk RUU pendidikan, yaitu nanti ada tambahan buat sistem pendidikan kedokteran, karena kita susah nih, bukan susah ya, masih kekurangan fakultas kedokteran, dibutuhkan dokter-dokter yang baru yang handal gitu. Jadi sebenarnya keniscayaan insya Allah ya, IAIN itu berubah jadi UIN gitu ya, karena arahnya dari prolegnas ini alam semesta tuh mendukung gitu ya, semesta mendukung istilahnya gitu ya. Karena akan didirikan fakultas-fakultas kedokteran. Kalau kampus-kampus di bawah Kementerian Pendidikan nggak mencukupi, nggak memadai, maka UIN ini bisa dimanfaatkan gitu kan untuk membangun fakultas kedokteran. Kayak UIN Jakarta ada fakultas kedokteran dari tahun 2007 kalau nggak salah. Saya kuliah tahun 2006, 1 tahun berikutnya sudah ada fakultas kedokteran di UIN gitu. Jadi negara ingin ada fakultas kedokteran termasuk di kampus negeri agama. Jadi ya tenang saja, insya Allah keniscayaan IAIN ini menjadi UIN gitu ya. Tapi memang butuh waktu dan kesabaran gitu ya, dan kita sudah melalui beberapa prosesnya gitu. Oke, sistem pendidikan nasional ini akhirnya ada undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005. Nah, di undang-undang guru dan dosen ini disebutkanlah diksi kata kompetensi guru gitu. Pada pasal 8-nya itu dikatakan bahwasanya seorang guru itu wajib memiliki kualifikasi akademik, wajib memiliki kompetensi guru, wajib memiliki sertifikasi guru, dan wajib sehat jasmani dan rohani. Lalu di bab 9-nya dikatakan sesuai dengan pasal 8 kualifikasi akademik itu diperoleh dari perguruan tinggi ya gitu.
Lalu sebelum ke kompetensi, saya ingin menyorotkan gitu ya, kenapa harus diwajibkan sehat jasmani dan rohani gitu loh. Coba dibayangkan sahabat-sahabat semua, kalau diwajibkan tapi nggak tahu ini kan di lapangannya seperti apa gitu kan. Dan perlu kita ketahui bersama, jasmaninya itu seperti apa, kesehatan jasmaninya. Karena guru-guru yang mohon maaf misalnya jasmaninya kurang sehat, atau suatu waktu dia ada kecelakaan, kakinya buntung, atau orang yang memang jasmaninya tidak sempurna gitu, tetapi dia tetap harus bisa menjadi guru. Ketika ada orang yang kakinya buntung atau jasmaninya kurang baik, tetapi dia banyak menginspirasi orang gitu ya, banyak memberikan orang terinspirasi dari dia, masa nggak bisa menjadi seorang guru. Nah, jadi kan maksud sehat jasmani rohani itu seperti apa gitu ya. Oke, lanjut ke pasal 10-nya. Pasal 10-nya itu dijelaskan bahwasanya pada pasal 8, kompetensi guru itu adalah meliputi 4 kompetensi gitu ya. Kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional gitu. 3 kompetensi lainnya itu nanti kita bahas khusus ya di video khusus gitu. Dan kompetensi pedagogik pengertiannya nggak usah panjang lebar, lihat saja di video sebelumnya gitu. Linknya ada di deskripsi ini gitu. Oke, nah itu pasal 10 ayat 1. Nah, pasal 10 ayat 2-nya dijelaskan pengertian, penjelasan dari keempat kompetensi itu ada di PP gitu. Jadi undang-undang ini ya membicarakan umum, terus dijelaskan kepada PP gitu. Apa itu PP? Pampang Pamukas. Bukan ya. PP itu pulang pergi. Oh, bukan juga gitu. PP itu peraturan pemerintah ya. Saya cari-cari ketemu di permennya gitu ya. Permen, bukan permen makanan gitu ya. Egoji atau apapun, bukan. Permen peraturan menteri pada tahun 2007, nomor 16 tahun 2007, peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Saya agak kurang setuju disebut Kementerian Pendidikan Nasional, nggak pakai kebudayaan gitu ya. Kebudayaan masuk lagi di Kementerian Pariwisata gitu. Padahal sudah bagus tahun 2000 itu Kementerian Pariwisata dan Kesenian gitu. Kementerian Kebudayaan ada di pendidikan gitu. Nah, tapi tahun 2007 atau 2004 sampai 2010 tuh masuk lagi kebudayaan, tuh masuk ke pariwisata. Agak subjektif memang karena saya orang pendidikan gitu ya. Karena kebudayaan itu memang secara uh, bahasa itu ada dua makna, ada adat istiadat gitu ya. Nah, kalau adat istiadat ya bisa jadi masuk kepada pariwisata gitu ya, adat istiadatnya, bajunya, tarinya gitu. Tapi kan bisa diwakilkan dengan diksi kata kesenian gitu ya. Sedangkan kebudayaan menurut saya di sini adalah artinya bukan itu, bukan adat istiadat, tetapi akal budi gitu. Akal budi, akhlak gitu ya, orang yang memiliki budaya gitu. Maka oleh sebab itu, kebudayaan itu adalah akar bukti, bukan situs-situs gitu ya. Maka kebudayaan harus ada di Kementerian Pendidikan. Itu argumentasi saya gitu. Makanya dari dulu saya bilang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu, bukan Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Tapi sekarang udah bagus, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kan gitu ya. Oke, kembali lagi. Nah, di Permen nomor 16 tahun 2007 ini, Permen Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini dikatakan dengan jelas bahwasanya kompetensi pedagogik itu wajib secara nasional ya, kualifikasi akademik dan kompetensi guru itu wajib diselenggarakan oleh seluruh guru secara nasional gitu. Dan pasal 1 ayat 2-nya itu dijelaskan bahwasanya kompetensi kompetensi guru ini termasuk pedagogik akan dijelaskan kepada ada di lampiran gitu. Jadi dijelaskannya di lampiran itu. Makanya jangan heran sekarang lampiran-lampiran itu sangat sangat penting ya. Anda mau sertifikasi harus ada lampiran, Anda mau tunjangan fungsional harus ada lampiran, mau melaksanakan apa harus ada lampiran-lampiran gitu ya. Tapi ada lampiran yang nggak enak gitu ya, lampiran
pembiayaan di tampilannya itu dijelaskan beberapa semua kompetensi guru ini ada 4 gitu ya, dan dibagi-bagi. Ada guru yang buat di SD gitu, MI gitu ya, ada guru buat mata pelajaran. Nah, saya mau ngambil guru yang buat mata pelajaran saja, SMP, MTS, MA atau SMA gitu. Nah, di situ dikatakan di rampilan tersebut bahwasanya kompetensi ini juga harus satu kesatuan gitu ya. Kita nggak bisa mengunggulkan salah satunya gitu kan, tetapi tidak terpisahkan. Ketika Anda berbicara kompetensi pedagogik, maka menjadi satu kesatuan dengan kompetensi sosial, kepribadian, dan profesional. Nggak bisa dijalankan sendiri-sendiri maksudnya. Bahkan keempat kompetensi ini pun berjalan lurus dengan kinerja gitu loh. Kalau 4 kompetensi ini bagus, ya kinerjanya pasti bagus gitu ya. Oke, nah dijelaskan bahwasanya di kompetensi pedagogik di permen ini dikatakan kompetensi pedagogik ini ada 10 ya, ini ya, walaupun 8, 9, 10-nya itu satu kesatuan mirip gitu ya tentang evaluasi gitu. Kita sebutkan saja. Pertama, dikatakan pada permen itu kompetensi pedagogik adalah menguasai karakter, menguasai karakter peserta didik. Nah, dan itu dibahas di video sebelumnya gitu ya, dari fisik, budaya gitu ya, kita mengenal gitu ya, dari kultur, psikologi gitu ya, kita mengenal karakter peserta didik kita seperti apa, lalu menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, kedua materi ini ada di video sebelumnya gitu. Dan yang ketiga adalah pengembangan kurikulum. Nah, ini nih yang akan kita bahas, pengembangan kurikulum gitu ya. Oke, kita bahas pengembangan kurikulum kompetensi pedagogik bagian ketiga gitu ya. Bagian keempatnya adalah yang bukan keempat, maksudnya kompetensi pedagogi keempat adalah menyelenggarakan pendidikan yang mendidik gitu ya. Kelima adalah ada memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran gitu. Yang keenam adalah memfasilitasi gitu ya, pengembangan potensi peserta didik. Karena potensi peserta didik tuh kan potensinya berbeda-beda gitu kan. Dan yang ketujuh tadi melakukan pendidikan yang komunikatif gitu. Kalau bahasa di pasar ini justru berkomunikasi secara efektif gitu ya, santun gitu, dan kepada peserta didik gitu. Dan yang ke-8, 9, 10 itu tentang evaluasi pendidikan gitu. Kita mulai dulu dengan pengembangan kurikulum. Kok guru ada pengembangan kurikulum? Wah, bagaimana nih kurikulum K13 dikembangkan, diubah? Enggak ya. Untuk mengubah itu aja kita mengumpulkan para guru besar gitu kan, baru muncul kurikulum gitu ya. Dan kurikulum kita ini sudah 10 kali ganti dari zaman merdeka gitu ya. Dan kurikulum memang bisa berubah dan harus berubah gitu. Kata orang kurikulum jangan berubah. Kenapa? Karena nanti jadi nggak efisien. Enggak, kurikulum itu berubah sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kebutuhannya, bukan berubah karena politik. Kalau berubah karena politik ganti menteri ya itu yang bahaya gitu ya. Tapi berubah disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, kurikulum memang matang gitu ya, isi gitu ya, harus diubah sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, nggak, kita pengembangan kurikulum ini guru bukan mengubah kurikulum secara besar gitu ya, enggak. Pengembangan kurikulum itu gimana seorang guru ini dengan kurikulum yang ada gitu ya, kurikulum Kampus Merdeka, KKNI, kurikulum K13, itu bagaimana dengan kurikulum yang sudah ada bisa melakukan proses perencanaan, menghasilkan sesuatu gitu loh, menghasilkan sesuatu metode, cara, konsep yang lebih baik gitu ya, dengan
didasari dengan kurikulum yang sudah ada gitu. Itu yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum gitu. Jadi seorang guru tidak menerima begitu saja kurikulum, tetapi dia kembangkan, dia kemas sebaik mungkin. Nah, itu yang disebut dengan pengembangan kurikulum, dan guru harus seperti itu, punya kemampuan pengembangan kurikulum. Kayak apa saja pengembangan kurikulum ini? Sebelum kita masuk secara dalam pengembangan kurikulum yang harus dimiliki oleh guru sebagai kompetensi pedagogi, kita sedikit dulu membahas tentang kurikulum ini gitu ya. Karena kurikulum seringkali ada dua arti gitu ya, ada dua makna. Langsung saya dua makna ini, yakni makna sempit dan makna luas gitu. Makna sempit sampai sekarang masih ada gitu loh. Dari tahun 1633 sampai awal dan pertengahan abad 19 itu pengertian sempit itu masih ada, bahkan sampai sekarang gitu lah. Gitu loh. Jadi kurikulum itu diartikan adalah mata pelajaran gitu. Ini pengertian yang sempit gitu. Kurikulum apa? Mata pelajaran, kumpulan materi, kumpulan pelajaran-pelajaran gitu. Apakah salah? Ya tidak, saya tidak mengatakan salah, dan ini memang makna sempitnya gitu. Dan ini terjadi sampai sekarang gitu ya. Kalau Anda datang, mungkin saja ya, Anda datang ke Waka, bahkan ke Waka kurikulum, ke fakultas, ke dekanat, ke kabak gitu. Anda tanya apa? Kurikulum di fakultas ini apa? Kurikulum di sekolah ini apa? Bisa saja mereka menyebutkan kurikulumnya adalah mata pelajaran. Dia menyebutkan mata pelajaran A, mata kuliah A, mata kuliah C. Padahal arti kurikulum itu tidak sesempit itu gitu. Dan makanya kalau diartikan sempit itu hanya pelajaran, maka hanya materi. Kalau kurikulum hanya berbatas materi, hanya melahirkan teori, melahirkan hafalan doang, maka hanya melahirkan kecerdasan kognitif doang, kan bahaya gitu kan. Karena kecerdasan kita kan kognitif, afektif, dan psikomotorik gitu ya. Atau kalau bahasanya Muhammad Nuh dulu waktu jadi menteri, dia mengembangkan pendidikan karakter tuh ada 4 olah gitu kan. Ora hati gitu kan, ora kasa, ora pikir, dan bukan ora ramran gitu ya, dan ora raga gitu ya. Nah, nanti kita bahas khusus itu tentang pendidikan karakter, tentang kognitif, afektif, dan psikomotorik di video lainnya gitu ya. Oke, tadi kita bahas sampai di mana kompetensi pedagogik ini mengembangkan, oh ya, sampai ke, kepada penjelasan kurikulum makna yang lebih luas gitu ya. Karena pada tahun 1902 itu udah muncul John Dewey gitu ya. John Dewey itu mengatakan ya, ini menurut Philip Jackson gitu ya. Philip Jackson mengatakan John Dewey itu yang menciptakan atau yang memberikan ide pertama kompetensi kurikulum itu bukan bermakna sempit, tetapi bermakna luas gitu. Dia memberikan contoh ketika ada permainan di luar kelas gitu ya, karena dulu kurikulum pelajaran di dalam kelas gitu. Orang murid bermain di luar kelas, melempar batu misalnya atau melempar kayu, permainan apapun, dan dalam pelemparan itu kan ada pelajaran juga, ada pelajaran gravitasi, fisika, dan sebagainya. Jadi dia menyampaikan bukan hanya pelajaran di kelas gitu. Tapi itu sebenarnya masih terlalu ini juga ya, tapi udah hebat lah John Dewey pada tahun 1902 udah berpikir ke situ. Karena seharusnya itu bukan hanya pelajaran saja, tetapi di luar kelas gitu ya, juga berbicara tentang kurikulum gitu loh. Gimana? Karena pembelajaran itu bukan hanya pembelajaran teori. Jadi pembelajaran di luar kelas, memberikan nilai-nilai, itu kan bagian yang bisa kita tawarkan kepada peserta didik, yang bisa ditawarkan oleh pihak sekolah ke peserta didik gitu ya. Dari dia masuk kelas, masuk gerbang bahkan gitu ya, disambut oleh guru-guru gitu. Itu kan didesain gitu ya. Itu kan bagian dari kurikulum juga, didesain
dijamu, ditunggu oleh gurunya di pagar gitu ya, disambut gitu. Jadi murid datang ke sekolah itu merasa back home gitu, merasa di rumah karena disambut oleh gurunya, merasa nyaman, diberikan salam, diberikan senyuman, gurunya datang lebih awal gitu. Itu kan bagian dari pembelajaran juga, dan itu dikonsep dalam kurikulum. Jadi kurikulum bukan hanya materi pelajaran gitu ya. Bahkan kalau kita mau kritik lebih jauh lagi, kurikulum ini memang dari bahasa Inggris ya, tapi bahasa Inggris mengambil dari bahasa Latin, bahasa Yunani kuno yang curiculae gitu. Curiculae itu artinya jarak jarak perari, jarak lari ya. Kalau sekarang kan lagi booming main sepeda gitu ya. Memang sepeda sering booming ya. Ini arti curi-curi itu balap atau lintasan lari gitu ya. Lintasan lari itu kan dari start ke B, dari start ke finish gitu ya. Jadi kayak kayak gelas ini kan dari start ke finish gitu kan, dari awal sampai akhir gitu loh. Jadi kurikulum itu maknanya luas, bukan hanya mata pelajaran, tetapi dari awal dia masuk jenjang pendidikan dari SD misalnya, sampai dari pertama kali dia masuk sampai dia lulus. Nah, itu kurikulum itu seluas itu maknanya gitu. Dan itu juga sudah dijelaskan oleh Umar Amarik ya. Umar Amarik itu dia terkenal tentang kurikulumnya pada tahun 2005, buku kurikulum dan pembelajaran. Dia mengatakan kurikulum itu maknanya sangat luas, yaitu bagaimana sekolah ya, sekolah ini bisa menawarkan, pihak sekolah menawarkan atau menyediakan berbagai macam pengalaman belajar gitu loh, kepada peserta didik, kepada muridnya yang dibimbing oleh guru-gurunya. Jadi lebih seperti itu. Kurikulum itu semua hal yang didapat peserta didik dari awal sampai akhir. Makanya muncul ada ekstrakurikuler gitu ya. Jadi di luar kelas aja ada olahraga itu ada sifat-sifat, ada nilai-nilai yang didapat, nilai-nilai sportivitas gitu kan. Itu kan bisa didesain gitu. Di pramuka bisa dikonsep, didesain bagaimana nilai-nilai apa saja yang bisa didapat oleh peserta didik, nilai-nilai nilai-nilai kerjasama. Nah, itu kan bagian dari kurikulum gitu. Bahkan kurikulum itu ada yang disebut dengan hidden kurikulum gitu kan. Jadi kurikulum yang tersembunyi. Kurikulum itu nggak tertulis, tapi kurikulum itu sudah menjadi kultur, sudah menjadi budaya gitu. Dan budaya ini sebenarnya nggak muncul begitu saja kan, bisa diciptakan gitu. Jadi menciptakan budaya yang baik, menciptakan budaya kejujuran gitu. Jadi ada identitas sekolah itu gitu loh. Nah, hidden kurikulum gitu. Jadi kan kurikulum tuh wah luar biasa, maknanya sangat-sangat luas. Jadi harus dipahami lagi sekarang makna kurikulum bukan hanya pelajaran, bukan hanya materi gitu ya, tetapi seluruh pengalaman yang diperoleh peserta didik dari pertama dari dia masuk sampai dia keluar gitu, sampai dia lulus gitu. Oke, kembali ke Permen ya, Permen nomor 16 tahun 2007, dikatakan pengembangan kurikulum terhadap rangkaian pelajaran, rangkaian beberapa pembelajaran gitu ya. Jadi bukan pengembangan kurikulum nasional gitu ya gitu. Bahkan kalau teman-teman mau lanjut S2 S3 nih, yang orang-orang MPI, yang manajemen pendidikan Islam, itu ada S2 tentang pengembangan kurikulum, namanya hanya pengembangan kurikulum di UPI misalnya, Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi bukan jurusan kurikulum, jurusan pencipta kurikulum, tidak, jurusan pengembangan kurikulum gitu lah. Karena memang penting nih ada orang-orang yang jago di bidang kurikulum gitu ya. Oke, dikatakan di kompetensi pedagogik pengembangan kurikulum ini, pertama itu seorang guru harus mengetahui prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ada beberapa prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pertama adalah berorientasi pada tujuan. Jadi kurikulum itu harus berorientasi tujuan.
diciptakan dulu tuh tujuannya apa gitu. Jadi setiap jenjang pendidikan kan ada tujuan yang berbeda-beda, tidak sama gitu ya. Pelajaran juga seperti itu, tidak sama orientasinya apa kita ciptakan, kita buat gitu ya. Sekolah juga seperti itu gitu ya, berorientasi pada tujuan gitu. Karena kalau tujuannya sudah diadakan, maka kita akan mengejar tujuan itu gitu. Kedua, prinsip dari kurikulum ini menurut Umar Amarik ya, itu adalah dia relevansi gitu. Relevansi itu artinya sesuai gitu ya, sesuai buat budayanya, sesuai buat lokasi tempat sekolahnya, sesuai buat usianya gitu ya. Masa ngasih pelajaran anak kelas 1 udah kali-kalian, nah itu kan nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi pelajaran yang diberikan disesuaikan dengan usianya dan yang lainnya gitu. Ketiga adalah kurikulum ini harus efektif dan efisien. Apa sih Pak efektif dan efisien gitu ya? Beda efektif sama efisien gitu. Kalau Anda berbicara efisien, maka di belakangnya itu ada sumber daya, biasanya sumber daya yang terbatas gitu ya, sumber daya yang terbatas, waktu yang terbatas, solve-nya atau orang-orang yang terbatas, tapi dengan keterbatasan dia bisa mencapai tujuan itu dengan efisien. Keterbatasan waktu tetapi dia bisa mencapai yang dia tuju, itu efisien. Kalau efektif itu kemampuan orang memiri gitu, memilih metode cara untuk yang tepat untuk mencapai tujuan. Nah, itu bedanya gitu. Jadi kurikulum itu harus efektif dan efisien gitu. Di samping itu kurikulum juga harus fleksibel prinsipnya. Kenapa harus fleksibel? Jangan terlalu kaku gitu. Ngelihat orang kaku aja kan nggak enak gitu ya. Jadi jangan terlalu kaku, jangan hitam putih melihat keadaan gitu, melihat kurikulum itu hitam putih. Kalau di situ dikatakan tentang pertanian gitu kan, tapi sekolahnya itu di lingkungannya bukan lingkungan pertanian gitu kan, jauh dari pertanian, ya nggak apa-apa, nggak perlu membahas pertanian, diganti dengan yang lebih relax, yang lebih dekat kepada peserta didik kita, yang lebih dekat kepada masyarakat itu. Nah, itu kan ada kearifan lokal, jadi ada kearifan sekolah juga gitu ya. Jadi yang dikatakan harus uh, fleksibel, jangan kaku gitu. Lalu prinsip kurikulum juga adalah kontinuitas, menyambung gitu ya, kontinuitas. Jadi setelah diberikan kurikulum A, oh dia udah punya kemampuan A, lanjut ke kemampuan B, tingkat lagi lanjut ke kemampuan C, levelnya dinaikin, itu kan ada kontinuitas gitu ya. Berikutnya prinsipnya selain kontinuitas juga harus ada keseimbangan gitu. Jadi ada keseimbangan antara kurikulum sains, kurikulum agama gitu. Bahkan dulu di pesantren saya, kiai saya selalu berkata tuh, di sini materi agama dan materi pelajaran umumnya tuh bukan 50% tapi 100% gitu. Saking seimbangnya gitu. Selain keseimbangan, prinsip dari kurikulum juga itu adanya kesatuan gitu ya, adanya kesatuan, artinya adanya keterpaduan ya, bukan kesatuan tapi keterpaduan dari seluruh stakeholder, dari guru A, guru B, dari semua yang ada di sekolah itu saling bekerja sama, keterpaduan. Ketiga, prinsip kurikulum itu harus bermutu gitu ya. Bermutu itu bukan bermuka tua ya. Muka tua, visioner. Dulu ada murid mahasiswa bervisioner. Kok visioner itu kan ke depan itu bukan muka tua, bukan gitu ya. Mutu itu bertemunya bertitik ketemunya kebutuhan dengan pelayanan. Nah itu mutu. Jadi kurikulum ini prinsipnya harus bermutu gitu kan. Pelayanan yang diberikan dari kurikulum itu harus sesuai dengan kebutuhan gitu. Itu yang disebut dengan mutu. Jadi pertama, di kompetensi pedagogik ini menurut Permen nomor 6 tahun 2 nomor 16 tahun 2007, bahwasanya guru harus mengetahui, memiliki prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
Kedua adalah harus menentukan tujuan pembelajaran gitu. Tujuan pembelajarannya justru ditentukan di awal gitu loh. Karena kalau tujuan pembelajaran ditentukan di awal, nanti kita arahnya ke situ semua. Ngasih contoh saja lah biar mudah, biar simple gitu ya. Misalnya eh, pelajaran sholat gitu ya. Jadi ditentukan dulu nih tujuannya apa. Kalau tujuannya setelah selesai peserta didik bisa tahu bacaan sholat, bisa tahu gerakan sholat, ya sudah tujuannya hanya ke situ. Tapi kan terlalu sempit juga dan itu bagus. Tapi harus diberikan lebih luas. Tujuannya selain bisa mengerti sholat, hafal bacaan dan gerakannya, tetapi juga bisa memaknai makna sholat yang sesungguhnya. Itu dikasih tujuan. Jadi pelajaran gerakan sholat, bacaan sholat itu ujungnya itu tujuannya adalah peserta didik itu memahami sholat itu untuk supaya dekat kepada Allah, supaya hati kita nyaman gitu ya, supaya tanha anil fahsya wal munkar, menghindari kita dari perbuatan keji. Jadi ditentukan dulu nih tujuannya apa, berikan tujuan yang bagus, tujuan yang terkait dengan sikap-sikap dan nilai-nilai moral peserta didik itu. Lalu setelah ditentukan dulu tujuannya, maka kedua itu tentukan pengalaman gitu. Pengalamannya apa yang akan diberikan gitu. Setelah tujuannya tujuannya adalah bisa memahami makna sholat yang sesungguhnya, bukan hanya gerakan dan bacaannya saja, maka pengalamannya apa yang harus diberikan gitu. Diberikan beberapa gambaran, contoh, diberikan didramakan, maksudnya diaktualisasikan, learning by doing, dipraktekkan gitu ya. Bagaimana uh, orang yang sholat dengan asal-asalan, tidak khusyuk, ternyata hasilnya dia tidak membuat dia jauh dari kekuatan, dari keji dan mungkar, tetapi orang yang sholatnya khusyuk karena Allah, hidupnya lebih nyaman. Jadi diberikan gambaran seperti itu. Akhirnya kita menciptakan pengalaman. Nah, itu yang disebut dengan menentukan pengalaman. Kan enak kan kalau kita sama-sama paham kompetensi pedagogik, mengembangkan kurikulum itu apa, jadi kita bisa ngurut apa yang harus kita lakukan gitu loh. Dan yang keempat, berikutnya ada baru menentukan sub-sub materi gitu ya. Sub-sub materinya apa untuk mencapai, jadi dikasih sholat apa, oh yang dekat saja sholat subuh, maksudnya yang tidak banyak rakaatnya sholat subuh. Mau sholat isya juga silakan, sholat duha dan sebagainya yang dipraktekkan. Jadi ya baru menentukan sub materi gitu. Setelah menentukan sub materi, kita juga berikutnya di dalam permen ini dikatakan kita harus bisa menata gitu ya, menata sub materi ini secara rapi gitu, ngunut, tersistematis gitu ya, dan disesuaikan dengan pendekatan pembelajarannya dan karakter peserta didiknya gitu. Pendekatan pembelajaran menurut Umar Amarik ya tahun 2001, kalau tahun 2005 itu tentang kurikulum dan pembelajaran, tahun 2001-nya itu tentang teori dan pembelajaran di kelas gitu ya, kurang lebih. Nah, itu dikatakan oleh Umar Amarik, pendekatan itu memang banyak ya, yang kita baca di beberapa teori juga banyak, tetapi secara umum itu ada dua, approach, bacanya apa ya, approach ya, pendekatan student center dan teacher center gitu, pendekatan berpusat kepada guru atau berpusat kepada murid gitu. Kalau kita berpusat kepada murid, pendekatannya maka nanti disesuaikan sistematis gitu ya, bagaimana murid ini diberikan kesempatan untuk aktif juga gitu loh. Jadi disusun secara rapi dan disesuaikan dengan karakter peserta didiknya masing-masing gitu. Dan apa karakter peserta didik? Lihat video sebelumnya gitu. Oke, yang terakhir daripada kurikulum, pengembangan kurikulum adalah
guru ini diberikan keluasan untuk mengkreasikan indikator dan instrumen penilaian ya. Jadi kalau dalam pembelajaran itu kan ada SK, KD gitu ya. SK apa? Bukan surat keputusan, standar kompetensi ya. Standar kompetensi itu biasanya sudah ditentukan dari kurikulum, dari pihak sekolah gitu ya, dari pihak yang lebih tinggi, yang lebih berwenang. Habis itu KD. Nah, beberapa ahli mengatakan KD ini bisa diubah gitu, tapi kenyataannya di lapangannya KD kebanyakan guru itu nggak mengubah KD gitu ya. Bukan KD Krisdayanti gitu ya. Kata ini kompetensi dasar. Nah, tapi yang diubah itu indikator. Nah, indikatornya apa? Dia memiliki tadi dari selesai perkuliahan ini, selesai sekolah ini, selesai pelajaran ini, dia memiliki kemampuan untuk apa? Mampu membaca tulis, mampu lakukan apa? Ya, itu indikator. Dan guru punya wewenang untuk indikator itu disesuaikan, di-create sebaik mungkin gitu. Dan juga instrumen penilaiannya nggak kaku gitu, instrumen penilaiannya diserahkan kepada guru mau seperti apa gitu, mau ujiannya seperti apa gitu. Ini baru membahas satu ya, pengembangan kurikulum gitu ya, tapi sepertinya videonya sudah panjang, ini udah 46 menit gitu. Jadi untuk pedagogik ini sepertinya ada 45 gitu ya, kita bahas bagian lainnya dari kompetensi pedagogik gitu. Karena yang baru kita bahas 3, masih ada 7 lagi ini. 2 di video sebelumnya, ini 1 pengembangan kurikulum gitu. Oke, alhamdulillah mungkin sampai di sini saja gitu ya sementara video ini. Tapi insya Allah kalau umur masih ada, kita lanjutkan sharing of knowledge dengan judul kompetensi pedagogik part ketiga. Dan kita nanti akan membahas materi-materi pelajaran yang lainnya. Dan insya Allah membahas hal-hal yang lainnya juga yang bismillah bisa bermanfaat untuk kita semua gitu. Nah, itu saja pembelajaran atau sharing of knowledge kali ini, diskusi bersama kita kali ini mengenai tentang kompetensi pedagogik, lebih kepada pengembangan kurikulum. Alhamdulillah, jika ada kekurangan saya sampaikan permohonan maaf dan hanya bisa berdoa semoga video ini siapapun bisa menonton dan mendapatkan manfaatnya buat dunia akhirat, manfaatnya buat karir adik-adik mahasiswa atau siapapun yang menonton. Terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekali lagi sebelum saya tutup dengan salam, saya sampaikan terima kasih yang sudah menonton. Apalagi yang menontonnya itu tidak diputus-putus. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga berkah. Dan jangan lupa kalau bisa bantu buat subscribe, buat share video ini. Saya ucapkan terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.